Lanjutkan bahasan kita. Kita masuk ke hadis 293 ya. 292. Saya langsung bacakan saja. Imam Bukhari rahimahullah berkata di hadis nomor 292, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam menemui beliau. Dan Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Apabila Jibril menemui beliau, maka beliau SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian melebihi kesejukan angin yang terhembus. Hadis ini masih dalam bab yang sama tentunya, tentang masalah berakhlak mulia bila memahami agama. Salah satu akhlak mulia yang dititik beratkan pada hadis ini adalah kedermawanan. Dan kita bedah hadis ini seperti biasa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta. Kandungan hadisnya, hadis di atas menunjukkan kedermawanan Rasulullah SAW, dan pada saat Ramadan kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus dengan lembut. Kemudian yang kedua, dianjurkan meningkatkan kedermawanan dan pemberian kepada orang lain di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, pengagungan bulan Ramadan karena permulaan Al-Quran turun pada bulan tersebut. Kita bedah hadis ini setelah membaca kandungan tadi ditulis oleh pensyarah kitab kita ini. Potongan pertamanya adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta. Dan ini akhlak yang sangat mulia. Kita bisa melihat orang itu baik atau tidak, lihat dari kedermawanannya. Kapan kita baru kenalan sama seseorang, dia sibuk memberikan hadiah, dia sibuk mentraktir, dia selalu menyapa lebih dulu, maka orang ini sudah dipastikan baik. Karena itu tanda-tanda kedermawanan. Tapi kalau pertama ketemu saja orang itu sudah musam wajahnya, ya, tidak pernah memberi apa-apa, makan minum di depan kita sendirian, menawarkan pun tidak, maka tentu orang ini sudah bisa dijadikan patokan tidak baik, ya, atau kurang dari sisi akhlaknya. Makanya dikatakan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau suka sekali memberi. Dan sudah sering kita sebutkan banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya pernah baginda Nabi SAW diberikan banyak sekali keranjang-keranjang yang berisi kurma-kurma yang banyak. Lalu orang-orang sudah tahu kalau Nabi SAW suka memberi. Datanglah orang-orang meminta, ya Rasulullah saya butuh, Nabi kasih. Dan Nabi itu kalau kasih, sifat dermawan ini kalau memberi teman-teman tidak ada hitungannya. Kalau orang masih hitung-hitungan dalam memberi pun masih belum dikatakan orang itu dermawan. Memang dia memberikan sesuatu yang membuat orang itu, oh ini sudah sangat banyak. Maka Nabi SAW berikan per keranjang kurma itu. Padahal bisa saja Nabi ambil satu keranjang,
diambil beberapa butir dibagi-bagiin. Misal kita beli anggur sekarang, kemudian kita mau bagiin ke satu komunitas orang, misalnya kita beli 2 kilo, 3 kilo, mungkin kita ya petikin atau ambil dari tangkai-tangkainya gitu. Tapi tidak, Nabi SAW berikan semua sampai habis. Sementara beliau sendiri SAW belum membawa pulang ke rumahnya satu butir kurma pun. Setelah itu masih ada orang yang datang minta, karena yang minta banyak. Sementara habis apa yang Nabi SAW ingin bagikan. Dan Nabi sudah tidak punya di rumahnya. Maka yang terjadi adalah Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Maka Nabi SAW diam saja. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan beberapa dirham dari kantongnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini saya miliki, silahkan anda gunakan, sedekahkan kemanapun yang anda inginkan. Maka Nabi SAW tersenyum lebar sambil mengatakan, bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintahkan, atau seperti ini aku diperintahkan, beri. Teman-teman, dari semua ibadah yang paling mudah kita kerjakan dan subhanallah paling besar pahalanya adalah sedekah. Mudah dikerjakan. Karena kita mengeluarkan saja, memberi saja. Dan jaminannya kita akan dapat itu. Mungkin ada orang tidak bisa sholat malam setiap malam. Mungkin tidak semua orang bisa berpuasa. Mungkin tidak semua orang selalu jaga sholat duhanya. Kita tidak bicara yang wajib-wajib, kita bicara sunnah. Mungkin tidak semua orang bisa misal jenguk orang sakit, apalah ya, silaturahim dengan kerabatnya, dia nggak bisa, mungkin dia tidak setiap saat, tapi sedekah bisa setiap saat. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ada online segala macam, ada internet, di atas ranjang, malam hari mau tidur pun kita bisa bersedekah ke rumah anak yatim, kita bisa sedekah ke masjid, karena semua juga sudah menulis rekening di mana-mana. Kita tinggal transfer saja. Maka semua dimudahkan oleh Allah SWT. Di zaman sekarang ini, sudah sering saya bahasakan, kita dimudahkan sekali. Zaman dulu itu orang kalau mau transfer atau memberikan uang, dia harus membawanya sendiri. Bahkan zaman dulu mereka masih belum, zaman-zaman klasik mereka belum mengenal uang kertas. Mereka harus membawa koin-koin emas, berat gitu. Sama sekarang semuanya mudah. Kita mau kasih cash pun mudah. Kita mau transfer pun mudah. Dan ini amal soleh yang Allah cintai. Paling banyak memberikan solusi. Orang yang tidak sembuh penyakitnya, dengan dia bersedekah, bertawasul bisa sembuh. Orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Orang yang lagi menghadapi masalah apapun. Ada seorang ikhwah saya tahu. Di salah satu kota di Indonesia. Masya Allah masih muda, umurnya 33 tahun gitu. Tapi luar biasa, miliaran pendapatannya sebulan. Banyak sekali. Padahal pekerjaannya biasa saja, punya ruko, buka satu kegiatan gitu dia sama istrinya. Tapi nggak pernah kosong orang-orang datang gitu. Sampai tersebar di sekitarnya itu berita kalau dia menggunakan dukun. Ya. Karena lancarnya usahanya gitu. Dan memang luar biasa gitu. Bisa puluhan atau belasan puluhan miliar datang setiap bulan keuntungan. Jadi luar biasa. Maka saya sempat tanya gitu. Kira-kira apa kata kuncinya? Dia bilang, Ustaz, sedekah. Saya sama istri sepakat. Pokoknya kalau ada pendapatan selalu kita sedekah. Sedekah terus. Bahkan sampai pada tingkat kami diserang pun oleh orang-orang dikira pakai dukun, apalah segala macam. Kami lawan semua fitnah itu dengan sedekah. Makin ada besar fitnah, makin besar kami sedekahkan. Maka terbalik keadaannya. Sampai bisa membeli sebuah tempat di lokasi yang sangat strategis. Membuka usahanya lebih besar dan seterusnya. Tapi saya tahu betul. Karena sering kali mereka berdua ini datang ke saya memberikan, ini Ustaz kami mau sedekah. Dan tidak tanggung-tanggung gitu, sedekahnya besar-besar gitu. Ini Ustaz sedekah, ini Ustaz sedekah. Dan mereka sudah merasakan manfaat sedekah itu sendiri. Dan mereka berkeyakinan kapan tempat mereka itu sedikit kosong saja, berarti kurang sedekahnya. Mereka sedekah lagi lebih besar, selalu begitu. Dan ini sebenarnya secara teori syar'i yang paling tepat, memang benar. Kalau masih ingat riwayat Bukhari,
Yang pernah kita sampaikan, kata Nabi SAW, dulu ada orang sebelum kalian, dua orang, yang dua-duanya punya perkebunan. Lagi musim peceklik, nggak ada hujan sama sekali. Alhamdulillah kita sekarang ada hujan, maka tidak ada hujan. Kering tanah semua. Maka pada saat itu, salah satu dari mereka mendengarkan ada awan lewat di atas kepalanya, di atas kebunnya, dan ada suara di situ. Dia mendengarkan suara. Mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya si fulan. Temannya dia di sebelah. Maka dia ikuti suara itu, awan itu betul jalan sampai di kebun temannya, lalu hujan lebat. Yang lain nggak kena gitu. Maka dia pun lalu bertanya sama temannya yang pemilik kebun, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai-sampai kami semua butuh hujan, tidak ada, sementara kau sendiri turun hujan di musim panas gitu. Maka dia pun mengatakan, hasil dari kebun ini saya bagi tiga. Yang pertama sekali, sepertiganya sedekah dulu. Sepertiganya lagi saya kembalikan modal, sepertiganya lagi, maksudnya saya tambah sebagai modal, sepertiganya lagi saya bagi kepada keluarga saya. Jadi bagi tiga. Sepertiga sedekah, sepertiganya modal, sepertiganya buat keluarganya gitu. Dan ini yang menyebabkan subhanallah usahanya maju terus. Makanya teman-teman jangan perhitungan dengan masalah sedekah ini. Dan selalu berusaha untuk mencintainya dengan cara membaca keutamaan-keutamaan sedekah, di antaranya yang kita singgung pada pertemuan kita sekarang dan juga beberapa kali kita ingatkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan ada sebuah buku yang sudah pernah saya bilang beli, judulnya Keajaiban Sedekah. Ya, saya lupa penulisnya siapa, tapi insya Allah ada teman-teman di depan menyiapkan buku itu. Saya pernah bedah buku gabungan antara keutamaan sedekah dan keutamaan istighfar. Dua perbuatan yang sangat luar biasa gitu. Banyak sekali permasalahan kita selesai hanya karena sedekah gitu. Dan Nabi SAW dikenal orang yang paling jud atau orang yang paling dermawan. Ya. Juga pernah ada orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang-orang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya keutamaan bersedekah dari harta-harta mereka. Kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menyiapkan banyak hal yang kalian bisa sedekahkan kalau kalian tidak punya harta? Artinya hadis ini menjelaskan, kalau ada yang bertanya misalnya, Ustaz saya nggak punya duit, bagaimana saya mau sedekah? Hadis ini menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, semua tasbih, subhanallah sedekah. Semua takbir sedekah. Allahu Akbar. Semua ya tahmid, alhamdulillah sedekah. Amr ma'ruf, menyuruh pada kebaikan sedekah. Nahi mungkar, melarang kemungkaran adalah sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada sedekah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dan kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram dosa, maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Ya. Jadi banyak sumber-sumber yang bisa dilakukan dari sedekah. Tapi kalau kita fokus ke masalah pemberian dari sisi materi benda, maka kita bisa sedekah apa saja yang kita miliki hari itu. Paling tidak makanan dan minuman yang sudah biasa kita konsumsi setiap hari ya. Mungkin dari air minum, kalau kita beli mampir supermarket beli air, jangan beli satu, beli dua. Niatkan satunya buat sedekah. Kita beli roti, beli dua. Satu buat kita, satu kita kasih siapa saja. Yang kita temuin di jalan, kita lihat orang miskin, kasih sedekah. Selalu bersedekah. Selalu kejar hadis Bukhari yang sudah sering kita sebutkan juga. Yang kata Nabi SAW, kalau tiba pagi hari seperti ini, maka Allah turunkan dua malaikat khusus berdoa di hari itu sampai besok pagi lagi. Ya Allah, yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Ya. Dan ini ajaran syariat. Teori ini sudah sering didengar. Pertanyaannya sudah dipraktikkan atau belum? Karena sering kali was-was syaitan datang kepada kita untuk membuat kita bimbang. Dan ingat ya, sebelum syaitan menggoda sebenarnya di dalam diri kita lah ada potensi itu. Kita punya potensi dalam diri berbuat baik dan berbuat buruk. Syaitan hanya menunggangi potensi buruk itu.
Makanya Bapak Ibu tadi waktu mau pergi taklim sini mungkin bimbang. Ini hujan nih, pergi enggak ya? Kemudian Bapak Ibu enggak ikuti potensi positif dalam diri, enggak saya mau ikut, pergi. Orang yang ikuti potensi buruknya ditunggangi oleh syaitan. Udahlah enggak usah begini-begini, nanti aja dengar dan segala macam. Atau nanti aja dihadiri kalau berhenti hujan dan seterusnya. Misal contoh. Maka syaitan cuma menunggangi saja. Syaitan enggak bisa nguasain kita. Enggak bisa. Kalau syaitan bisa nguasain kita, maka adakah kira-kira Bapak Ibu yang bisa duduk di sini? Enggak mungkin. Bahkan iblis pun dikuasai oleh potensi buruk yang ada dalam dirinya. Kalau kita bilang diri kita digoda oleh syaitan, pemimpin syaitan adalah iblis, pertanyaannya, waktu Allah suruh sujud seluruh malaikat termasuk iblis waktu itu kepada Adam, iblis nggak mau sujud. Pertanyaannya siapa yang goda iblis? Ada yang tahu? Kenapa senyap benar ini? Hah? Masih hidup ini? Alhamdulillah. Itu hawa nafsunya dia, potensi buruk itu. Ada, memang Allah bilang, فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah berikan potensi ada berbuat buruk, ada potensi berbuat baik. Nah, kita sekarang berarti kalau sudah faham ini, kita hanya mengontrol diri kita saja. Tidak usah peduli dengan syaitan itu. Syaitan itu tidak bisa buat apa-apa. Jadi perkataan mengatakan syaitan itu kuat, itu dusta dia. Kuat dari mana? Allah bilang, inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dia cuma bisik-bisikan saja. Dia tunggangi potensi itu. Kita bangun sholat malam nih. Diri kita langsung ada pilihan pada saat itu. Potensi positif mau mengerjakan, yang dalam jiwa kita yang tidak mau kerjakan juga ada. Maka syaitan menunggangi potensi yang buruk itu. Fujur, perbuatan buruk itu. Itu untuk Allah uji kita seorang hamba. Gitu ya. Seperti itulah. Maka kedermawanan ini teman-teman sebenarnya tergantung bagaimana kita membangun itu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, terkenal sekali dengan dermawannya. Sampai beliau jadikan sebagai doa. Beliau mengatakan, ya Allah, muliakanlah aku justru dengan sedekah ini. Dia minta supaya dia ini dimudahkan, Allah berikan rezeki yang luas. Tugasnya hanya sedekah, memberi orang. Dan Allah mudahkan betul. Setiap hari di atas rumahnya dia naik. Karena waktu itu belum ada medsos kayak kita sekarang. Naik dia sama anaknya teriak-teriak. Siapa yang butuh bantuan datang aja. Siapa yang butuh makanan pokok ambil saja. Tiap hari kerjanya itu saja. Berbagi-bagi. Cari orang susah kasih. Cari orang kasih. Selalu begitu. Itu ajaran syariat teman-teman sekalian. Itu potongan pertama dikatakan. Beliau paling dermawan dalam pemberian harta. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ini potongan yang kedua. Dan ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Perlu kita garis bawahi insya Allah. Karena kita sudah masuk mendekat sekali ya. 90 harian sekian saja Ramadan akan datang insya Allah. Maka kita harus mempersiapkan diri. Paling tidak sekarang berdoa. Para salafus soleh itu selepas Ramadan kayak kita kemarin Ramadan tahun lalu, 6 bulan mereka berdoa terus rutin supaya amal-amal Ramadannya diterima sama Allah. 6 bulan mereka berdoa supaya kemarin yang saya buat dari sholat tarawih, puasa, baca Quran, terima ya Allah. Tiap hari itu 6 bulan bagian dari doanya itu. Tentu ada doa-doa lain tapi ini bagian daripada doanya. 6 bulan sebelum Ramadan kayak kita sekarang. Kita kan sudah tinggal 3 bulanan kurang lebih. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa agar Allah mudahkan mendapati Ramadan itu dengan amal saleh. Jadi kita berdoa supaya nanti Ramadan datang itu hati kita gembira, kita siap melakukan perbuatan-perbuatan, gitu kan? Karena dari hadis ini dijelaskan kalau bulan Ramadan termasuk bulan yang dilipat gandakan amal saleh. Baik itu sedekah ataupun ibadah yang lainnya tentunya. Tapi di sini dikhususkan bulan Ramadan. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan. Saya melihat sebenarnya di negara kita Masya Allah sudah sangat bagus karena banyak orang juga yang menghitung haulnya masa 1 tahun zakatnya di bulan Ramadan. Itu bagus.
Jadi sekaligus mereka keluarin zakat yang merupakan kewajiban harta, sekaligus juga mengejar keutamaan Ramadan. Itu sangat baik sebenarnya. Walaupun kita boleh menentukan haul kita kapan saja. Seperti itulah. Nah ini keutamaan Ramadan. Dan di sini dikatakan potongan ketiga Jibril menemui beliau. Jibril menemui Nabi SAW tentunya dengan kurang lebih kalau kita simpulkan ada dua sebab ya. Yang pertama membawa wahyu, gitu kan? Seperti umumnya membawa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Yang kedua beliau datang mengunjungi Nabi SAW. Nah mengunjungi Nabi ini bisa saja dikunjungi Nabi seperti waktu Nabi SAW kena sihir, Jibril AS datang. Betul memang juga membawa wahyu sekaligus, tapi Nabi Jibril AS datang menjenguk Nabi SAW yang sedang sakit dan kemudian meruqyah Nabi SAW. Keluarlah doa, ya, Bismillahirrahmanirrahim min kulli syarrin yu'dhik wallahu yashfik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari semua keburukan yang mengganggumu, semoga Allah menyembuhkanmu, gitu kan. Itu doa Jibril AS kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan pada saat Ramadan, Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril khusus untuk Nabi baca Al-Quran. Mengikuti bacaan-bacaan. Jadi Jibril seperti guru beliau. Makanya sebagian ulama mengatakan Nabi SAW berguru kepada Jibril. Ya. Alaihi wassalam. Dan Jibril ini adalah pemimpin malaikat. Pemimpin malaikat dan wakilnya adalah Mikail. Potongan selanjutnya dikatakan dan Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Jadi artinya pada bulan Ramadan bukan cuma sekali Jibril datang, tapi setiap malam. Sementara di waktu-waktu lain, Jibril AS datang hanya pada saat ada perintah wahyu. Sementara di bulan Ramadan, setiap malam selalu saja Nabi SAW menemui Jibril. Dan maksud daripada perkataan dan Nabi SAW di bulan Ramadan lebih dermawan, melebihi kesejukan angin yang berhembus. Ini salah satu maknanya adalah kita tahu sendiri kalau ada angin yang lembut, ya, sejuk, apalagi kayak habis hujan begini, menerpa kita, kita merasa nyaman. Ya. Karena lembutnya angin itu, selain udaranya yang dingin, sejuk, juga nyaman untuk dihirup udaranya, ya, bersih, ya, dan seterusnya. Maka yang dimaksud di sini adalah Nabi SAW pada saat memberikan yang terbaik. Sampai-sampai si penerima itu merasa seperti kena terpaan angin yang sejuk. Ya. Jadi ini tentu bahasa kiasan yang kita bisa fahami. Udah bisa kita fahami bahwasanya Nabi SAW memberikan jauh lebih baik secara materi kepada orang-orang yang dikejar untuk diberikan sedekah ini dengan materi-materi yang jauh lebih baik daripada selain bulan Ramadan. Nah, berarti lebih banyak gitu loh. Apalagi kita tahu di bulan Ramadan ada membuka puasakan orang, mengejar pahalanya gitu kan. Memberi makan orang juga secara umum adalah pahalanya besar dan seterusnya. Seingat saya sebelum Ramadan yang lalu pernah kita membahas buku tentang masalah keutamaan Ramadan. Insya Allah nanti menjelang Ramadan kita mengingatkan kembali dengan membedah lagi bahasan tentang masalah Ramadan itu sendiri. Hadis selanjutnya 293, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Syaqiq, an Abi Mas'ud al-Ansari, an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujadu lahu minal khairi illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nasa wa kana musiran
فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعصر قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang hidup sebelum kalian dihisab. Berarti bukan dari umat ini, dari umat sebelum kita. Tapi nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ditemukan sedikit pun kebaikan padanya. Hanya saja dia adalah seseorang yang bergaul bersama orang banyak dan selalu memberi kemudahan terhadap mereka. Dia menyuruh para pelayannya memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan dalam membayar utang. Maka Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah berfirman, kami lebih berhak akan sifat memaafkan daripada dia, lalu Allah mengampuninya. Hadits ini termasuk salah satu bagian daripada akhlak yang mulia, bagaimana seseorang dermawan plus lagi suka memaafkan orang-orang yang terlilit utang. Juga masuk dalamnya berbuat kebaikan apa saja, memudahkan urusan seseorang Muslim, apa saja yang kira-kira dia bisa bantu dia lakukan. Nanti kita akan bedah itu insya Allah. Sekarang kita baca dulu kandungan hadits. Hadits di atas menunjukkan keutamaan membantu dan menangguhkan pembayaran utang bagi orang yang kesulitan. Kandungan yang kedua, anjuran agar bersikap toleran dalam menuntut dan meminta pelunasan utang. Nah, jadi artinya tagih bisa dia bayar alhamdulillah, belum bisa kasih tenggang waktu. Dan yang ketiga, dibolehkan bagi seseorang menunjuk budaknya sebagai wakil dan memberi izin kepadanya untuk melakukan berbagai transaksi yang berkaitan dengan hartanya. Kita bedah hadits ini. Nabi SAW menggambarkan tentang ada orang sebelum kita dihisab. Bisa bermakna dihisab di sini pada saat dia meninggal, para malaikat ya diberikan titah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai orang ini ke surga atau ke neraka. Maka ternyata dia lebih layak ke neraka karena enggak ada amal baiknya. Apakah itu amal baik wajib atau sunnah kita tidak tahu. Yang jelas dia tidak punya amal baik. Kecuali satu keadaan dia suka bergaul sama orang-orang, kemudian dia suka mengatakan kepada pegawai-pegawainya, kalau seandainya ya ada orang yang susah, maafkanlah. Ada orang yang susah, bantulah, gitu kan. Maka Allah pun akhirnya memaafkan kesalahan dia. Ada poin yang perlu kita garis bawahi. Sabda Nabi SAW di sini dikatakan orang sebelum kalian. Artinya beda dengan kita keadaannya. Kita punya dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Dan bukan dari umat ini yang terjadi ini. Karena kalau dari umat ini ada kewajiban-kewajibannya. Karena kalau misalnya orang meninggalkan sholat secara membangkang, nggak ada sholat itu. Dia kan kufur. Nggak bisa terbantukan dengan ini. Begitu juga bisa masuk maknanya. Kita nggak bisa jadikan tolok ukur. Oh kalau begitu saya nggak usah sholat, saya nggak usah puasa, nggak usah apa-apa. Tapi kalau setiap kali ada uang, saya bagi ke orang, utangnya saya maafin. Sudah saya akan dimaafkan juga sama Allah kok. Bukan itu. Karena Nabi bilang ini umat sebelum kalian. Bukan kalian ini. Kecuali Nabi SAW mengatakan akan ada dari umatku. Mungkin bisa saja orang beralasan seperti itu. Ya. Itu potongan yang pertama. Karena Nabi SAW mengatakan ada seseorang yang hidup sebelum kalian dihisab. Tetapi tidak ditemukan sedikit pun dari kebaikan dirinya. Gitu. Kemudian potongan yang kedua, akhlak-akhlak yang bisa diambil adalah orang ini bergaul dengan manusia. Dan ini bagian daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh eksklusif. Kita disuruh berbaur. Makanya Nabi SAW mengatakan, manusia yang berbaur dengan manusia yang lainnya,
lalu sabar terhadap gangguan-gangguan mereka jauh lebih afdal dibandingkan orang mukmin yang tidak berbaur dengan manusia. Jadi kalau misalnya ada orang, udah saya nggak mau terganggu dengan urusan dunia, nggak mau interaksi sama manusia, udah tinggal di gua, datang ke satu gua dia tinggal di sana, satu pulau dia sendirian, yang terpencil, pokoknya dia mau ibadah saja, boleh kah? Boleh saja, itu hak dia. Tetapi pahalanya lebih sedikit dibandingkan orang yang memang berbaur dengan manusia, ada suka dukanya. Gitu kan? Ada gangguan orang, ada utang tidak dibayar, ada orang yang caci maki dia, ada suka dukanya. Kadang-kadang dia terjumus dalam kesalahan lalu dia bertaubat, ini jauh lebih afdal. Dan ini berarti memang Islam menyuruh kita untuk berbaur dengan orang. Karena kalau ada orang berbuat baik depan mata kita, justru ajang pahala bagi kita untuk mendukungnya. Apapun orang buat, orang bangun masjid, kita nggak ada duit, kita mengatakan, oh Masya Allah masjidnya bagus Pak. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Atau kita motivasi orang lain untuk datang membantu. Kita bisa dapat pahala dari perbuatan baik orang. Begitu juga dengan kalau orang berbuat salah atau pelanggaran di depan mata kita, kita bisa menjadikan ajang pahala dengan cara meluruskan kesalahan dia. Maka berbaur dengan manusia itu mendatangkan banyak sekali pahala. Sampai pelanggaran mereka pun bisa jadi pahala. Pelanggaran kita pun kalau kita lakukan kemudian kita taubat juga ada pahalanya sendiri. Taubat itu adalah pahala. Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang ketiga, selalu memberi kemudahan terhadap mereka. Jadi ada poin penting di sini teman-teman sekalian ya. Di poin ketiga ini kandungan hadisnya memudahkan urusan orang. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Ubashiru wa la tunaffiru. Sampaikan berita gembira dan jangan membuat orang lari. Teman-teman yang bekerja di kantor, punya jabatan, apapun yang bisa dimudahkan dari keputusan kantor, mudahkan saja. Ada orang susah sekali birokrasinya gitu. Susah ditemuin, ada urusan lama ditunda-tunda, padahal tidak ada kegiatan, nggak ada sesuatu yang membuat mereka menunda itu. Sementara orang yang di depan matanya ini mungkin sangat perlu. Mau buat apalah, ya, hal-hal yang dibutuhkan. Mungkin kalau kita rincikan sangat banyak gitu kan. Mau buat SIM, mau buat KTP, mau buat paspor, mau buat apa saja, akte lahir. Apa yang bisa dimudahkan? Kalau memang kebijakan dari pemerintah nggak perlu sampai sesulit itu, ya sudah mudahkan saja buat orang. Itu yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini. Termasuk orang nanti akan diselamatkan pada hari kiamat adalah kalau orang itu memudahkan urusan orang lain. Jangan persulit. Pandu dia. Bapak kalau mau selesai urusannya, Bapak siapin 1, 2, 3, 4, 5. Saya tunggu ya Pak. Kalau ada yang belum ada, siapin. Belum bisa disiapin, bilang sama saya. Lalu kemudian kita pandu lagi. Mungkin kita kasih nomor telepon, coba hubungi si fulan, hubungi si fulan. Dan usahakan teman-teman ini jadikan sebagai sebuah akhlak kita. Setiap kita ingin bantu orang, jangan pernah berharap balasan. Jadikan sebagai sebuah prinsip itu. Jangan selalu kita lihat orang, begitu orang ucapin hajatnya, yang paling pertama, saya dibayar berapa? Apa yang saya bisa dapat unsur timbal baliknya secara duniawi ya? Apakah saya akan dikasih jabatan? Apakah saya akan menikah sama anaknya? Apakah ini dan itu? Enggak. Tujuan kita jelas. Kita mengejar pahala dari orang itu. Apa kata Nabi SAW? Orang muslim yang baik adalah yang paling baik buat manusia yang lainnya. Dan ketahuilah, amal yang paling Allah cintai, besar sekali pahalanya, adalah kegembiraan yang kau masukkan dalam hati saudaramu muslim. Buat dia gembira saja sudah luar biasa pahalanya. Buat dia tersenyum. Mungkin anaknya sakit dibantu, mungkin dia butuh bantuan kita bantu. Mudahkan urusan. Memudahkan urusan saya sangat luar biasa gitu. Ya. Dan juga atau engkau menghilangkan laparnya atau engkau melunasi utangnya. Semua itu adalah penawaran ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahkan. Mudahkan masalah itu. Suami istri juga begitu. Mudahkan buat pasangan apa yang bisa dimudahkan. Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, sementara kita mampu, enggak usah diskusi. Saya butuh gini-gini. Masuk akal, silahkan. Selesai.
maka orang pun akan mudahkan urusan nanti gitu kan. Jangan semua saling menahan itu. Mudahkan semua urusan, kebutuhan apapun dimudahkan. Dan ini termasuk kalau diniatkan karena Allah SWT ada pahalanya. Kemudian juga diambil potongan di sini, yang keempat adalah orang ini menyuruh para pelayannya memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan, membayar utang. Dalam kurung membayar utang. Artinya kalau kita tidak bisa terjun langsung ke lapangan, boleh kita instruksikan kepada para pegawai. Mudahkan urusan. Jangan persulit. Karena biasa birokrasi ini juga terjadi karena pegawai-pegawai yang memang sengaja menerapkan birokrasi yang sulit. Mungkin atasannya tidak seperti itu tapi bawahannya yang jadi masalah. Maka di sini harus ada pengawasan khusus dari orang yang sudah Allah amanahkan dari urusan-urusan kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mendoakan kebaikan. Ya Allah, siapa yang engkau atau siapa yang diamanahkan dari umat ini untuk siapa yang engkau amanahkan untuk mengurus umat ini dan dia berbuat baik sama mereka, dia menasihati dengan baik, dia mudahkan urusan mereka, maka mudahkan urusannya. Dan siapa di antara yang mengambil urusan umat ini dan dia persulit buat mereka, ya, dia rumitin masalah-masalah itu, maka susahkanlah hidupnya. Nabi SAW doakan, itu doa Nabi berlaku sampai hari kiamat. Memudahkan urusan orang, maka akan memudahkan urusan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah hadapi, misal kita lagi perlu sekali duit. Ada sesuatu kita mau bayar, mungkin masih kurang, kita ingin bayar. Sekarang kalau saya kasih ke orang ini, kalau saya bayar, saya pun belum cukup sebenarnya. Saya harus berusaha lagi, lebih banyak supaya bisa membayar apa yang saya butuh bayar gitu. Di saat-saat genting seperti itu, kita misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah, ya Allah jangan sampai saya di penjara, misalnya jangan sampai begini dan begitu. Di saat genting itu, Allah datangkan orang untuk menguji kita. Datang satu kerabat, minta, tolong bantu saya. Sebenarnya, saya pernah titik beratkan itu. Dengan memberi orang ini, yang itu selesai. Tapi banyak orang tidak sadar, saya juga lagi susah, ngapain kau minta sama saya? Gitu. Malah marah-marah sama orangnya. Padahal sebenarnya jawaban doa dia adalah Allah utus orang ini. Kalau dia kasih, sana akan lolos. Itu jelas janji Nabi SAW itu. Siapa yang membantu Allah selalu dalam bantuan terhadap hamba, selama dia dalam bantuan untuk saudaranya. Allah fi'un al-abd, maka abdu fi'uni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia selalu menolong saudaranya. Pasti pertolongan Allah datang, gak mungkin tidak. Itu juga bisa diambil dari poin ini tentunya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil, yang kelima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami lebih berhak akan sifat memaafkan daripada dia, lalu Allah pun mengampuninya. Maksudnya karena perbuatan dia yang baik, memudahkan urusan orang, memaafkan utang-utangnya segala macam, maka ini Allah menganggap itu adalah sifat Allah SWT. Allah suka memaafkan. Allah mengatakan karena ini orang suka terapkan memaafkan orang, memudahkan urusan, maka saya pun akan melakukan itu pada dia. Karena saya lebih berhak memiliki sifat itu. Maknanya dia masuk ke dalam surga orang ini tentunya. Maknanya dia masuk ke dalam surga. Khusus masalah utang karena ada disinggung di sini. Bagi Anda yang mau berhutang, ada beberapa poin yang harus difahami. Bagi Anda yang mengutangkan juga beberapa poin yang harus difahami. Kalau orang yang mau utang, maka yang paling pertama teman-teman, utang di saat dibutuhkan saja. Nggak boleh utang kalau nggak butuh. Ya, jangan buka pintu itu. Jadi jangan buka, kalau nggak butuh lalu kita sengaja utang, seperti buka pintu minta-minta. Dan kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu mengemis minta-minta, termasuk dalamnya adalah utang, sementara dia sudah punya hal yang mencukupinya, gitu, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia nggak mau mengemis, dia berusaha untuk memberikan unsur timbal balik, berikan jasa segala macam, baru dia terima, jadi dia mulia, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Jadi utang pada saat memang butuh dan memang kita tidak punya sumber harus utang.
Kita kalau tidak utang tidak bisa makan hari ini. Kalau kita tidak utang anak kita nggak bisa berobat dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan masalah orang mengutang, dari awal dia niat ingin membayarnya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat ingin membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang utang niat tidak ingin membayar dari awal, Allah persulit dia. Sementara Nabi SAW bersumpah sampai 3 kali. Maksudnya Nabi bersumpah sekali tapi Nabi berikan contoh sampai 3 kali. Nabi mengatakan demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, kalau seandainya ada orang mati syahid, kemudian dia hidup lagi, dia mati syahid, kemudian dia hidup lagi, kemudian dia mati syahid lagi, tidak akan masuk surga walaupun sudah 3 kali mati syahid selama utangnya masih ada. Maka harus kita garis bawahi, utang itu diniatkan dari awal. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak menunda pembayaran. Jadi yang kedua niat membayar. Sekarang Allah sudah mudahkan, dia punya uang. Tidak boleh nunda. Bahkan membayar sebelum waktu, kalau memang kita bisa itu lebih baik. Jadi misalnya kita janji mau bayar akhir bulan. Ini kita utang sekarang 50 juta, saya akan bayar akhir bulan. Ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kita dapat warisan di pertengahan bulan. Bayar saja. Enggak usah bilang kan saya sudah janjian akhir bulan, sudah saya tunda saja akhir bulan. Berbeda kalau kisahnya cicilan. Memang kita enggak mampu, kita harus cicil sama dia. Maka kita tentukan saja di tanggal tertentu kita akan bayar. Tapi pada saat kita utang dan kita punya kemampuan jangan ditunda teman-teman sekalian. Walaupun dasarnya akad kita, misal saya akan utang 2 tahun. Sebelum 2 tahun ada uang, bayar saja. Selesaikan saja. Supaya kalau kita meninggal gak ada beban, gitu kan? Karena dalam sebuah hadis dikatakan kalau orang meninggal, sementara dia masih punya utang, ruhnya tergantung, belum bisa diizinkan untuk bertemu dengan Allah SWT ke langit. Sampai utangnya diselesaikan. Gitu. Ya. Ada seorang sahabat berkata begini, ya Rasulullah, setelah Nabi sebutkan tentang keutamaan jihad, iman kepada Allah gitu, orang mati syahid, semoga Allah karuniakan kita insya Allah. Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, apakah kalau saya ikut berperang, lalu saya terbunuh, semua dosa saya dimaafkan oleh Allah? Kata Nabi SAW, iya. Asal kamu sabar, kamu mengharapkan pahalanya, kamu menghadapi musuh dan kamu tidak lari dari medan perang. 4 hal ini. Maka orang itu diam. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa tadi yang kau tanyakan? Nabi ulangi lagi. Dia katakan, ya Rasulullah, apakah kalau aku mati berperang, mati syahid di jalan Allah, apakah dosaku semua dimaafkan? Kata Nabi SAW, iya. Bila kau sabar, bila kau mengharapkan pahala, bila kau menghadapi musuh, dan bila kau tidak lari dari medan perang. Kecuali kau punya utang. Jadi itu tidak bisa didapatkan. Enggak masuk surga, enggak diampuni kalau masih ada utangnya. Artinya nanti hari kiamat didatangkan dia dengan pemilik piutang untuk dituntut dulu, diberikan haknya dari pahala dia baru dia bisa masuk surga. Gitu. Maka ini harus hati-hati. Ya. Ini orang kalau mau utang. Sekarang orang yang mau mengutangkan. Kalau mengutangkan ini bagian daripada syariat. Ya. Jadi membuka rumah atau tempat kita atau kantor khusus untuk mengutangkan orang. Itu bagian dari syariat. Tetapi tanpa bunga. Memang niat mau membantu orang. Karena memang ada keutamaan sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain. Atau memberikan tenggang waktu pada saat jatuh tempo belum bisa bayar. Atau memaafkannya. Maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Ada perintah untuk itu. Berarti kan bagian daripada syariat kita. Memberikan utang orang lain bagus. Sa'ad ibn Ubadah tadi yang saya sebutkan namanya bersama anaknya. Pernah anaknya datang mengatakan, wahai ayah, kita punya harta melimpah nih, banyak. Keuntungan datang terus dari kebun kurma yang ada di Madinah gitu. Apa yang kita lakukan? Selama ini kita sudah sering sedekah, kasih gratis orang. Kita mau seakan-akan anaknya mengatakan, kira-kira ada sumber lain gak nih? Ada jenis perintah tertentu dalam syariat yang belum kita lakukan gitu. Ayahnya mengatakan,
Kita utangkan orang saja. Tapi nanti pada saat jatuh tempo kita maafin. Jenis itu belum pernah dilakukan gitu loh. Yang lain sudah sering dilakukan, langsung kasih-kasih orang saja. Sekarang kita enggak, utangin. Dibuka ada iklan di atas rumahnya. Siapa yang mau utang silakan datang. Datang orang-orang. Kalau nggak salah waktu itu 80 ribu dirham atau berapa. Uangnya banyak sekali, miliaran. Dibagi-bagilah sama dia. Utang-utang sampai selesai. Orang semua utang. Setiap kali orang-orang ini datang, sepakat nih 1 bulan saya akan bayar. Datang, sudah kami tidak akan mengambil lagi. Sudah kami maafkan. Hanya untuk cari pahala di celah itu. Kan bagian dari hal yang harus difahami teman-teman sekalian. Setiap kali Bapak Ibu mendapatkan sebuah perintah dalam syariat, apakah itu ayat Al-Quran atau itu hadis Nabi SAW, walaupun hukumnya sunnah, usahakan Bapak Ibu pernah kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Walaupun sekali seumur hidup. Kalau sunnah ya bukan kewajiban. Wajiban kita harus kerjakan. Misal, Bapak Ibu tidak pernah kerjakan duha. Baik minimal 2 rakaat sekali seumur hidup. Supaya ada catatan di buku amal pernah duha gitu. Minimal begitu. Atau misalnya bacaan sholat contohnya. Bacaan sholat itu kalau doa ruku kan banyak. Ada 6 atau 7 doa. Maka coba walaupun kita sering baca subhana rabbil azim misalnya. Coba sesekali walaupun sekali seumur hidup terapkan yang lain. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Ada zikir yang lain. Ada subuhun kundusun rabbul malaikati war ruh. Ada subhanallah subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama. Ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ada pilihannya. Coba baca ini walaupun kita fokus selalu subhanarabbil azim, tapi yang ini kita pernah baca walaupun cuma sekali seumur hidup. Sehingga di buku amalan kita tercatat hampir seluruh syariat kita terapkan. Bisa ditangkap pesannya? Ya, jadi jangan bilang itu kan sunnah, ada pilihannya. Sudah saya pilih ini saja. Kita pilih sebagai sebuah rutinitas kita, oke, tapi sesekali kita terapkan yang lainnya. Anda gak pernah puasa Senin Kamis, baik puasa sekali. Sekali walaupun sekali seumur hidup. Gitu kan? Jangan tidak pernah sama sekali. Supaya ada catatan memang pernah melakukan ibadah itu. Gitu. Maka itu hal yang sangat positif ya. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang suka sekali mencontohi Nabi. Beliau itu tidak pernah lihat Nabi buat apa kecuali pasti beliau kerjakan langsung. Jadi walaupun cuma sekali seumur hidup, yang penting beliau sudah kerjakan. Apalagi ini berbicara masalah sunnah ya. Kalau hal yang wajib, maka itu tidak ada pilihan tentunya. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, pembebasan kota Mekah, dengan beberapa orang sahabat, yang lain tidak diizinkan masuk dulu. Waktu Nabi keluar, yang paling pertama Abdullah Umar tanya, di mana Nabi sholat? Apa yang Nabi buat di dalam? Nabi sholat. Di mana sih titiknya? Di sini. Langsung masuk, langsung sholat di situ. Jadi yang penting sudah pernah kerjakan gitu. Seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya teman-teman sekalian hadis nomor 294. Imam Bukhari berkata rahimahullah. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Idris. Ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita dari kakekku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma yudkhilul jannah qala taqwallah wa husnul khuluq qala wa ma aktsaru ma yudkhilun nar qala al ajwafan al famu wal farj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia ditanya apa yang paling di sini Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka beliau SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ia ditanya lagi, dan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka beliau SAW menjawab, 2 lubang, mulut dan kemaluan. Jadi tentu disebutkan, lihat penjelasan hadis ini pada hadis nomor 289. Jadi artinya sudah pernah dipaparkan di sebelumnya ya. Itu ada di halaman 298 ya. Tapi kita akan rincikan juga manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Potongan pertama adalah waktu Nabi SAW ditanya,
Apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maksudnya adalah amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Bisa juga bermakna amalan apa yang mudah untuk dikerjakan yang paling banyak membawa masuk ke dalam surga. Kemudian potongan kedua, Nabi SAW merincikan itu. Dua hal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Yang pertama taqwa Allah. Patuh dan tunduk kepada Allah. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Begitu juga dengan akhlak yang baik. Nah, ini yang jadi saksi bahasan kita. Ramah, santun, dermawan, segala macam bakti. Berbuat baiklah secara umum. Maka ini adalah hal yang kedua yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan sudah pernah kita jelaskan itu ya. Sesungguhnya ada orang yang datang pada hari kiamat diberikan derajat yang sangat tinggi. Bahkan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang siddiq karena akhlak yang mulia. Padahal dia memiliki amal yang sedikit. Kemudian juga ditanya kepada Nabi SAW, ini potongan selanjutnya. Apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka? Ini hikmah yang lain atau pelajaran lain yang kita ambil. Jadi potongan pertama tadi pertanyaan, apa makna pertanyaan yang dilemparkan kepada Nabi SAW? Apa yang paling banyak? Sudah kita jelaskan adalah maksudnya amalan apa yang paling banyak. Itu pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran kedua adalah penjelasan Nabi SAW tentang takwa kepada Allah. Terus pelajaran yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Dan pelajaran yang keempat adalah sebaliknya ditanya Nabi SAW, amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Lalu beliau menjelaskan dua lubang. Mulut, yaitu yang keempat, yang kelima adalah kemaluan. Jadi dua lubang. Maksudnya adalah mulut ini karena banyak salah ngomong. Semoga Allah maafkan masa-masa lalu kalaupun ada. Maka itu paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Makanya Nabi SAW menekankan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus ucapkan yang baik atau dia diam saja. Sudah, kita tahu benar, sampaikan. Enggak, ya enggak usah ngomong. Maka ini juga sebuah pelajaran yang sangat baik gitu ya. Pernah ada seseorang ditanya dalam majelis seorang salafus saleh. Dia bertahun-tahun belajar dulu di pojok, enggak pernah bicara apa-apa. Lalu ditanya sama gurunya, kenapa semua banyak bertanya kecuali kamu nih? Bertahun-tahun belajar enggak pernah bertanya. Dia bilang, saya diberikan kuping dua untuk saya dengar. Maka saya dengar, saya dapat manfaat. Dan saya diam dengan mulut saya yang satu, maka saya selamat. Artinya kalau saya perlu saya tanya, kalau enggak ya enggak. Udah saya sudah paham, selesai. Seperti itulah. Dan memang lisan ini harus dijaga teman-teman sekalian. Harus dijaga. Digunakan zikrullah, berdoa, nasihat, tanyain kabar orang. Kalau sudah masuk ke zona yang berbeda, caci maki, gunjing, fitnah, segala macam, berhenti. Harus dikontrol. Nggak boleh tidak. Gitu. Karena ini yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Bahkan dia bisa merusak keistiqomahan. Ya, istiqomahnya orang dalam agama rusak itu karena lisannya. Karena pernah ada seseorang yang datang mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Saya ingin Anda simpulkan buat saya. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu dan yakin dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu istiqamalah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Selesai. Itu kesimpulannya Islam itu. Lalu orang ini cerdas, dia bertanya dengan ya Rasulullah, kira-kira setelah itu saya fahami, saya coba terapkan dalam hidup saya, apa yang paling Anda khawatirkan bisa merusak itu? Apa yang Nabi SAW melakukan? Beliau pegang lidahnya, lalu ditarik keluar. Kata Nabi, hadza, ini loh yang merusak itu. Justru teman-teman kita kalau sudah masuk dalam majelis ilmu, sudah mulai belajar, harusnya kita makin bisa mengontrol lisan. Enggak ada lagi teriak-teriak, karena itu bagian daripada perusakan akhlak. Kita kalau berbicara cuma yang baik, yang santun, yang ramah. Enggak ada lagi kata-kata kotor yang keluar gitu kan.
Baik kita dalam keadaan tenang, apalagi termasuk emosi, nggak ada sama sekali. Orang mukmin itu walaupun dia marah tidak akan keluar kecuali kalimat-kalimat yang baik. Bahkan para sahabat mengatakan kami mengetahui kalau Nabi SAW lagi marah dari perubahan raut wajah beliau. Kalau begitu berubah raut wajahnya tidak senang, orang-orang depannya sudah tahu, Nabi nggak ingatkan lagi. Tapi kalau mereka belum faham baru Nabi SAW ingatkan. Jadi akhlak itu masuk semua lini kehidupan seorang muslim. Sampai dalam keadaan dia marah pun gitu. Kemudian juga kemaluan. Kebutuhan kita untuk biologis ada sebagaimana sering saya bahasakan. Dan Allah bukakan kita pintu yang baik dan mulia. Menikah. Menikah. Subhanallah ada survei lapangan teman-teman sekalian. Kita bukan mempermainkan masalah pernikahan ya. Tapi kalau ada orang nikah, cerai, anggaplah begitu. Belum mendapatkan pasangan yang cocok misalnya. Qadarullah dia nikah, dia cerai. Bolak-balik ganti pasangan. Tapi karena dia menikah nggak kena penyakit subhanallah. Karena dia nikah. Padahal dia berhubungan biologis gonta-ganti pasangan. Beda sekali dengan orang yang berzina. Kadang-kadang bahkan baru sekali berhubungan zina atau 2 kali sudah cukup untuk kena penyakit gitu. Karena Allah halalkan pernikahan itu. Dan Allah perintahkan. Tujuan atau cara yang terbaik menjaga kemaluan adalah nikah. Ini tidak boleh ditunda. Sudah sering kita ingatkan masalah itu. Islam tidak menganjurkan ada orang yang tetap tinggal sebagai bujang, gadis, janda, duda, nikah. Menikah saja. Kenapa tidak menikah? Kecuali ada satu hadis yang menyebutkan tentang masalah wanita, keutamaan wanita yang tidak nikah lagi kalau dia meninggal suaminya dan dia ditinggalkan atau cerai sama suaminya dan dia punya anak-anak kecil yang dia khawatir nanti terbengkalai. Nah kalau dia tinggalkan pernikahan gara-gara itu, maka dia punya keutamaan masuk surga. Tapi kalau dia janda anaknya sudah besar dan dia melihat dia masih butuh kepada pasangan, bisa ada fitnah buat dia. Kenapa enggak menikah? Dan ada larangan dalam masalah itu. Bahkan ini anjuran dalam syariat kita supaya selamat dari masalah fitnah. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya umurku tinggal 10 hari, aku tahu akan meninggal 10 hari lagi, maka tetap aku tidak akan lalui malam-malam itu kecuali dengan seorang istri. Saya aku akan menikah, tidak mungkin aku tidak menikah gitu. Maka harusnya ada motivasi. Karena ada orang subhanallah menunda pernikahan. Saya pernah datang ke salah satu negara non muslim ya. Di salah satu wilayah Eropa. Waktu itu saya diundang tur dakwah. Kemudian ketemu sama satu orang kita. Muslim, taat. Selalu azan ke masjid subhanallah. Umurnya sudah 40 sekian belum nikah. Sebagian ikhwah datang godain dia. Ustaz ini belum nikah Ustaz. Coba nasihat, saya tanya, kenapa Pak belum nikah? Saya tunggu saya mapan dulu. Ustaz. Mapan apa ini? Memang belum punya kerjaan? Sudah. Belum punya uang? Ada. Tapi saya target umur 48 atau berapa gitu. Baru saya rasa, saya kalau nikah sudah bisa saya biayai keluarga saya segala macam. Kan saya bilang, bukan lebih baik kalau kita membangun bersama-sama dengan istri. Suka dukanya biar dilalui sama-sama. Istri biar tahu, oh kemampuan saya sekarang gajinya cuma 10.000 per hari misalnya. Baik, itulah yang kita bisa, beli nasi uduk makan berdua. Nanti lama-lama berkembang kan akhirnya kaya itu kita rasakan sama-sama jenjangnya. Kan gitu, itu lebih baik. Tapi rupanya dia bersikuku dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Dia khawatir, was-was, nanti kalau dia menikah sekarang dia masih belum bisa penuhi kebutuhan istrinya. Padahal nafkah itu semampu suami gitu. Dan tinggal di sebuah negara yang besar sekali fitnahnya. Besar sekali fitnahnya gitu. Tapi itu hak pribadi, sudah kita jelaskan berdasarkan hukum, tapi terakhir dia tetap mengambil kesimpulan bahwasanya saya ingin begini dan begitu. Baik itu silahkan, yang penting saya sudah jelaskan hukumnya gitu ya. Karena banyak orang belum memahami masalah ini. Sudah saya tekankan juga bagi bapak ibu bertakwa kepada Allah. Jangan persulit pernikahan. Jangan persulit pernikahan. Nikahkan. Ya.
Saya pernah bicara sama istri saya, kebetulan saya punya anak laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki pertama saya beri nama Uwais. Umurnya sekarang mungkin 6 tahun gitu. Saya pernah bilang sama istri saya, insya Allah Uwais ini nanti umur 17 tahun sudah saya nikahkan. Saya bilang gitu. Jadi rupanya anak ini dengar. Apa yang saya bilang itu. Dia pergi ke sekolahnya dia bilang. Nanti Uwais umur 17 tahun menikah. Karena abati bilang mau dinikahkan. Bahkan saya pernah bilang sama dia, Uwais nanti kalau Uwais sudah nikah, insya Allah kalau sudah besar menikah, Uwais poligami, istrinya 4. Rupanya dia pergi sekolah dia bilang, nanti Uwais kalau nikah istrinya 4. Disuruh ceramah di sekolahnya, teman-teman sekolahnya sama-sama satu kelas 1 SD ceramah, dia ceramah tentang poligami. Setiap kali orang tanya, Wes mau nikah berapa? 4. Padahal umurnya masih 6 tahun. Kata guru-gurunya ini sudah didoktrin sama ayahnya nih. Ala kulli hal teman-teman sekalian, kita kembali ke materi kita tadi. Jadi pernikahan itu hal yang harusnya dimudahkan, jangan persulit. Apalagi sebagai orang tua. Kamu harus sarjana dulu nak, baru menikah. Dipersulit, padahal gejolak biologisnya besar sekali, fitnah besar. Ini tidak boleh sama sekali. Dan jangan sekali lagi hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Harus sarjana dulu, harus punya perusahaan dulu, harus punya mobil dulu, harus ini dulu, ini dulu. Jadi repot nanti. Akhirnya meninggal dalam kondisi tidak melakukan pernikahan itu. Sampai Ibnu Abbas pernah menasihati radhiyallahu anhuma seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya. Tapi ini muridnya beliau. Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, kau sudah nikah? Dia bilang belum. Kata Ibnu Abbas, menikahlah. Karena umat ini yang terbaik yang memiliki pasangan atau yang terbanyak pasangannya. Diperintahkan oleh Ibnu Abbas untuk menikah dan seterusnya. Sebagian salaf mengatakan bujangan itu seperti angin atau benda yang dibawa angin terpontang-panting sana sini tidak jelas arahnya. Ini kata mereka, bukan kata saya bujang-bujang ya. Baik, untuk menyelamatkan hal yang paling banyak membawa masuk dalam neraka, kemaluan adalah dengan cara menikah. Hadis selanjutnya 295. Dan ini hadis terakhir kita dalam bab masalah akhlak yang mulia. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ibrahim bin Al-Munzir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'an mengabarkan kepada kami dari Muawiyah, dari Abdurrahman bin Jubair, dari ayahnya, an Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm. Qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dari Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pahala atau kebaikan dengan dosa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kebaikan itu berkumpul semuanya di akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Dan dosa, kau bisa tahu itu perbuatan dosa atau bukan, adalah apa yang menyesakkan dalam jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Kandungan hadis ini yang pertama, di antara contoh perbuatan yang menunjukkan akhlak yang mulia adalah menyambung silaturahim, kejujuran, kelemah lembutan, menjaga diri dari yang haram, pergaulan, dan juga persahabatan yang baik serta ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini contoh-contoh akhlak yang mulia tentunya. Yang kedua, akhlak yang mulia akan mewariskan ketenangan dalam hati, jiwa yang lapang, serta timbulnya rasa malu terhadap manusia atas maksiat yang dilakukannya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah termasuk dosa jika dalam hati seseorang timbul keraguan-raguan terhadap sesuatu, atau ia membayangkan bahwa hal tersebut merupakan dosa, kesalahan, atau jika ia melakukannya maka ia benci jika orang lain mengetahuinya.
Sebelum saya jauh menjelaskan, khusus bab bakhil 139 sudah kita paparkan ya. Jadi itu dilewati nanti di pertemuan-pertemuan akan datang kita akan mulai di bab atau pasal 140. Masih ingat itu hari ya? Kita sudah sempat hubungkan itu dengan yang sebelumnya. Karena ini bakhil sudah kita bahas sebenarnya. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat itu. Baik, kita paparkan dan ambil hikmah-hikmah daripada hadis yang mulia ini. Potongan pertama adalah sahabat ini Nawas radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat mulia dan dia bertanya pertanyaan yang sangat jeli. Ya Rasulullah, kesimpulan kebaikan itu ada di mana? Yang paling banyak kebaikan ada di mana? Dan dosa itu bagaimana saya memahaminya? Kalau saya perbuatan ini dosa atau tidak? Di saat belum jelas buat saya. Tentu kalau misalnya zina, riba, orang tahu itu dosa. Tapi mungkin ada beberapa hal yang saya tidak tahu kalau itu dosa. Boleh nggak sih gitu loh. Bagaimana saya memahami kalau ini perbuatan salah atau tidak? Tanpa saya mengetahui hukumnya gitu. Maka Nawas ini bertanya pertanyaan yang sangat jeli. Ini pelajaran pertama bagaimana jelinya seorang sahabat bertanya. Dan bolehnya seseorang bertanya ya, hal-hal yang dia butuhkan. Itu ada adab-adab dalam bertanya ya. Dia bertanya ya, hal-hal yang dibutuhkan dan yang dia butuhkan dari sisi agamanya ya. Kalau kita bicara masalah lingkup agama, tentu dia boleh bertanya apa saja. Yang penting Islam pertanyaan itu positif saja, baik, tidak ada pelanggaran agama. Dia bertanya berhubungan dengan masalah agamanya kalau dia tidak faham. Karena ini semua akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat. Kemudian dia bertanya dengan tidak sengaja untuk atau bukan sengaja untuk menguji, mengetes ya. Memang dia mau bertanya karena kebutuhan dia. Dia tidak perlu, dia tidak tanya gitu. Kemudian juga bertanya bukan untuk menyudutkan orang yang akan ditanya gitu kan. Sengaja mau menjatuhkan dia. Saya mau tes dia faham gak sih gitu. Ini juga tidak boleh tentunya ya. Ini adab-adab dalam bertanya. Dan pertanyaan ini kalau memang kita ikhlas karenanya, memang karena Allah ingin mencari pahala, maka pertanyaan itu justru menjadi ajang pahala. Misal di majelis begini ada yang bertanya, tulis kertas memang dia belum paham. Dia nanya nih, dia ikhlas karena ingin paham buat dirinya sebenarnya. Lalu orang lain dengar, orang lain pun jadi paham dan mengamalkan, maka dia akan panen pahalanya. Tapi di saat memang dia ikhlas untuk itu. Pelajaran yang kedua adalah jawaban Nabi SAW. Kebaikan itu terkumpul semua di akhlak yang mulia. Artinya kapan kau coba mengerjakan rangkaian-rangkaian akhlak yang mulia, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dermawan, semua itu, maka berkumpul padamu semua kebaikan. Dan itu tentu tidak dilakukan kecuali orang-orang yang sudah tersentuh secara keimanan ya. Karena orang kalau mengerjakan kebaikan itu, memang dasarnya ada potensi iman dalam hatinya yang akhirnya membuat dia melakukannya. Apalagi kalau dia melakukan perbuatan tersebut karena mengejar dengan ikhlas apa yang Allah janjikan. Itu puncak ibadah. Dia bersedekah karena dia ingin mendapatkan ridha Allah, dia ingin menambahkan rezekinya dia, dan seterusnya. Ini apa yang sudah dicarikan dalam agama, maka itu berpahala sendiri. Kemudian yang perlu kita titik beratkan bagian yang ketiga dari hadis ini adalah dan dosa adalah yang menyesakkan dalam jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Tentu sekali lagi kalau seandainya zina, riba, dosa-dosa besar, orang tidak sholat, orang umumnya tahu itu, gitu kan. Tapi kalau ada dosa yang kita tidak tahu nih, dosa enggak sih gitu. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Maka Nabi berikan kata kunci. Selalu kau merasa ketakutan dan tidak nyaman dengan perbuatan itu. Kemudian juga kau tidak ingin orang lain mengetahuinya. Subhanallah, misal contoh. Ada orang tonton cuplikan tidak benar di HP-nya misal. Walaupun dia sendiri, muncul ketakutan enggak? Ketakutan, dia enggak mau takut kalau ada orang lewat langsung ditutup sama dia. Kenapa dia takut? Kalau memang itu sesuatu yang baik. Kalau dia nonton ceramah misalnya, biar orang datang tiba-tiba lihat dia nggak takut. Tapi kalau dia tonton yang tidak benar, alaminya
Seperti yang Nabi SAW sampaikan. Sebenarnya dari situ dia sudah tahu kalau apa yang dia kerjakan dosa. Kan gitu. Karena dia tidak ingin orang lain mengetahui apa yang dia kerjakan gitu ya. Bukan di sini kita bicara masalah rahasia dia pribadi, bukan. Tapi kalau dia sedang mau tahu yang saya kerjakan ini berdosa atau bukan. Sementara belum ada kejelasan hukum bagi dia. Maka Nabi SAW jelaskan yang menyesakkan jiwamu dan juga yang kau tidak ingin orang lain mengetahuinya. Kita bicara sedikit masalah dosa teman-teman sekalian. Dosa ini efeknya banyak sekali. Efek yang paling mendasar adalah hilangnya kenikmatan ibadah itu sendiri. Efek pertama dari maksiat adalah nanti akan hilang kenikmatan ibadah itu sendiri. Misalnya kehusyuan, semangat untuk mengerjakan ibadah itu akan hilang. Itu efek pertama. Jadi tadinya Bapak Ibu rutin subuh langsung sholat, sekarang malah kebablasan lewat. Yang tadinya Bapak Ibu suka sekali sedekah, tiba-tiba jadi malas melakukannya. Itu ada efek dari dosa. Makanya Abdullah bin Umar berkata, radhiyallahu anhu, aku pernah melakukan dosa kecil, tapi sudah cukup Allah haramkan aku untuk sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Diangkat itu, efek dosa itu akan datang. Ada kajian bedah buku, 2 buku yang kami bedah, berhubungan dengan masalah khusus tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, yang berhubungan dengan masalah efek-efek maksiat. Yang satu itu hari Jumat, kebetulan besok insya Allah akan ada di Tebet, kalau Bapak Ibu kebetulan ada dekat sana, kita bedah buku judulnya Ad-Da' wad-Dawa, bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah. Tentang masalah bagaimana mengobati penyakit-penyakit hati. Nah itu kita jelaskan panjang lebar, banyak poin beliau jelaskan. Saya cuma memaparkan saja efek-efek maksiat itu sendiri. Hilangnya ilmu, hilangnya keberkahan hidup, kegelisahan, rusaknya rumah tangga, banyak yang terjadi. Ya, nakalnya anak-anak dan segala macam hal. Juga ada satu buku lagi, kalau nggak salah kemarin kita bedah itu, sebulan sekali. Judulnya Kiat-Kiat Hijrah. Nah di antara yang ditekankan oleh penulis itu adalah jadikan dosamu itu besar. Atau anggap dosamu besar. Dan tidak bolehnya seseorang itu menganggap dosanya kecil. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remeh. Kan cuma dosa kecil gitu kan. Karena perumpamaan itu seperti satu kaum yang turun di sebuah lembah, lalu mereka mau masak. Mereka ingin membuat makanan. Maka mereka butuh ranting-ranting yang dikumpulkan supaya bisa menjadi api gitu kan. Potongan-potongan kayu. Maka setiap anggota tadi, orang-orang itu keluar, nyebar nyari ranting-ranting. Masing-masing yang ini membawa satu ranting, ini bawa satu ranting, ini bawa 2 ranting. Kecil-kecil. Tapi akhirnya karena disatukan menjadi sebuah alat bakar yang besar dan menjadi api yang besar. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan dosa-dosa kecil. Hari ini dilakukan 1 kali, besok sekali, lusa sekali, nanti lama-lama jadi besar dia. Dan akhirnya bisa membakar. Seperti itu gambarannya. Jadi kita memang dari awal harus menutup pintu-pintu itu. Maksiat itu tentu semaksimal mungkin ya. Manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Tapi kita coba maksimal mungkin dan Allah berikan taufiknya. Yang penting Bapak Ibu mau dulu. Lakukan, tinggalkan itu. Haram, agama haram. Sudah saya nggak mau tahu. Mau orang goda enggak? Saya nggak mau lakukan. Sudah ini haram, nggak boleh. Kita komitmen dengan itu. Jadi kan godaannya memang besar. Tapi kita berusaha untuk meninggalkannya. Kalau kita tinggalkan itu, maka secara otomatis nanti iman kita akan naik. Nah iman kalau naiknya lebih khusyuk dalam sholat, lebih enak dan segala macam. Jadi ada efek-efeknya itu ya. Belum lagi hilangnya keberkahan hidup, ya. Belum lagi kegelisahan. Jadi orang subhanallah yang mabuk-mabukan semalaman di diskotik, bangun pagi, walaupun tidurnya lama, walaupun dia semalam merasa gembira, nyanyi-nyanyi segala macam, bangun pagi sumpek, walaupun orang kafir. Yang mereka dasarnya menganggap itu halal dalam agama mereka. Enggak ada orang ngindak dengan kemaksiatan lalu hidupnya tenang, besoknya enggak ada. Bahkan sebaliknya kata Nabi SAW, kalau manusia tidur diikat oleh 3 ikatan oleh syaitan. Kalau dia bangun, dia berzikir kepada Allah, baca zikir bangun tidur, dilepas 1 ikatan. Kalau dia wudhu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Dan kau akan temui orang itu paling bahagia pada hari itu. Kata kunci kebahagiaan di situ.
Kita biar tidur cuma 2 jam, 3 jam teman-teman. Berapa kali saya praktekin itu subhanallah. Cuma 2-3 jam tidur kadang-kadang malam karena adanya aktivitas yang harus saya selesaikan misalnya. Nggak bisa. Pagi habis subuh sudah harus ke masjid dan habis itu ada persiapan pengajian lagi. Tapi karena ke masjid sholat, pulang segar subhanallah. Dibandingkan dengan orang walaupun tidur dari habis isya langsung, tapi dia kebablasan subuhnya, kemudian dia bangun, kita akan temukan hari itu ada saja masalah yang dihadapi. Gitu kan? Ada saja masalah yang dihadapi. Jadi memang tidak mungkin salah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Allahu a'lam.